lakukan reading practice, karena reading practice itu membantu kita menjadi lancar dalam membaca bahasa Inggris, dan pastinya harusnya kita memahaminya dengan lebih mudah. Yang kedua, ada efek positif bahwa setelah kita sering melakukan reading practice, itu kemudian vocabulary kita bertambah, dan juga itu membantu kelancaran kita dalam berbicara. Jadi ini membantu fluency in speaking. Jadi langsung aja kita coba untuk melakukan reading practice, nanti kemudian kita bahas dikit-dikit ya. Mudah-mudahan waktunya cukup. Speaking English, feel nervous and shy. Hi, I'm AJ Hoke, the director of Effortless English, and it's time for today's student question. The question is this: why am I so shy and nervous with English? Well, there could be many reasons for this, and this is a very common question. So I'm going to tell you the most common reason for feeling nervous and shy when you hear English or when you try to speak English. Usually this comes from the way you learn English in school. And the problem in school is that they taught you to worry about mistakes, right? They gave you a task, and if you made a mistake, they acted it was wrong and -1. That's a bad thing. Also, some teacher, if they ask you a question in class in English, when you answer, you made a mistake, they said, no, 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 that's wrong. They corrected you in front of all the class, all of the class. They can also make you feel nervous and shocked. Also, the way of learning English in school is just kind of stressful and boring. And so over time, when you're learning this way day after day, month after month, for possibly years, you begin to connect that feeling of shyness and nervousness with English. So that when you hear English, when you went to use English, you suddenly feel kind of nervous, kind of shy. So that's a very common problem. Oke, jadi kita bahas sedikit artinya apa sih yang dikatakan EJ itu ya. Speaking English, feel nervous and shy. Jadi berbicara dalam bahasa Inggris itu terasa gugup dan malu. Kemudian, hi, I'm AJ Hoke, the director of Effortless English. Halo, saya AJ, saya adalah direktur dari Effortless English. Dan sekarang waktunya, and it's time for today's student question. And ini waktunya untuk pertanyaan dari siswa atau peserta gitu. The question is this. Pertanyaannya adalah ini. The question is this. Pertanyaannya adalah ini. Why am I so shy? Kenapa saya sangat malu and nervous with English? Kenapa saya sangat malu dan merasa gugup dengan bahasa Inggris? Well, there could be many reasons. Baik, mungkin ada banyak alasan. Gitu. Could be many reasons. For this, untuk hal ini, and this is a very common question, dan ini pertanyaan yang sangat umum gitu. Jadi banyak yang bertanya tentang hal ini sebenarnya. Kita lanjut ya. So I'm gonna tell you. Jadi saya akan memberitahu kamu the most common reason. Saya akan memberitahu kamu alasan yang paling umum. The most common reason, alasan yang paling umum for feeling nervous, untuk merasa gugup sehingga menjadi merasa gugup. And shy when you hear English, dan merasa malu ketika mendengar bahasa Inggris, or when you try to speak English, atau ketika kita mencoba untuk ngomong bahasa Inggris itu merasa malu. Usually this come from, biasanya ini datang ya, usually this come from the way you learn English in school. Biasanya ini datang dari cara belajar kamu belajar di sekolah, atau ini dikarenakan cara belajar kamu belajar di sekolah gitu. Belajar bahasa Inggris maksudnya ya. And the problem in school is that, dan masalah di sekolah adalah, is that they taught you to worry about mistake. Mereka tuh mengajarkan kamu untuk takut membuat kesalahan, gitu. Right? Right itu betul kan? Ya, gitu ya. Right? They give you a task. Mereka tuh memberikan kamu tugas atau pertanyaan tugas ya. And if you made a mistake, dan ketika kamu membuat satu kesalahan, ya, sebuah kesalahan, they act it was wrong and -1. Mereka itu menyalahkan kamu dan kurangi 1 gitu, -1. Maksudnya nilainya itu berkurang gitu loh. Ya kan? That's a bad thing. Itu hal yang buruk gitu. Itu sesuatu yang buruk. And also some teacher, dan juga beberapa guru, ketika mereka bertanya, if they ask you a question, ketika mereka menanyakan sebuah pertanyaan dalam bahasa Inggris di kelas, in English, ya, in class, in English, when you answer, you made a mistake, ketika kamu menjawab dalam bahasa Inggris dan kamu membuat kesalahan, they said, no, that's wrong. Enggak, itu salah. They corrected you. Mereka itu mengkoreksi kamu.
Mengkoreksi kamu. In front of all of the class. Maksudnya di depan semua anak-anak di kelas gitu loh. They can also make you feel nervous and shocked. Jadi mereka itu membuat kamu menjadi merasa gugup dan kaget gitu loh, merasa shock gitu. Also to the way of learning English in school is just kind of stressful and boring. Cara belajar di sekolah itu serasa seperti membosankan atau juga membuat stressful and boring. So over time when you're learning English this way, day after day, jadi berjalannya waktu ketika kamu menggunakan cara belajar seperti ini setelah berhari-hari gitu, day after day, or a month after month, possibly years, or you begin connect to that feeling of shyness and nervousness. Jadi setelah berbulan-bulan, juga mungkin bertahun-tahun gitu, kamu menjadi tersambung dengan perasaan malu dan gugup dengan bahasa Inggris, with English, so shyness and nervousness with English. So that when you hear English, sehingga ketika kamu mendengarkan bahasa Inggris, so that when you hear English, when you want to use English, you suddenly feel kind of nervous. Jadi ketika kita mendengarkan bahasa Inggris atau ketika kita mau ngomong bahasa Inggris itu kind of nervous, kind of shy. Jadi semacam kayak gugup, semacam kayak malu gitu. So that's a very common problem. Jadi itu masalah yang sangat umum. Oke, sampai di sini aja part 1 ya. Jadi kita akan reading practice part 1 untuk topiknya feel shy and nervous. Nanti ada part 2, kita bacakan selanjutnya, paragraf selanjutnya. Gimana caranya gitu, gimana caranya pemecahan ini kan problemnya nih. Kemudian nanti part 2, kita teman yang pengen lanjut part 2 silakan ketik komentar saya mau part 2 gitu, nanti kita lanjutkan. Oke, kita ketemu lagi kawan-kawan. Have a good day, bye bye.